Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 5 CGP Angkatan 10 Muara Enim. Saya Widya Astuti dan teman saya Bapak Jenumi Paidis. Baiklah, sesuai dengan skenario kami akan memulai coaching yang akan kami Pertama, lakukan. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Widya. Apa kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Bu, saya ingin cerita Bu, bagaimana cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oke, bagus sekali, Pak. Kira-kira menurut Bapak apa sih tujuannya dalam pengelolaan kelas yang Bapak ingin capai? Saya itu eh, kepengennya menciptakan suatu kelas yang kondusif bagi peserta didik Bu. Dan Hmm, nyaman begitu. Sehingga ketika mereka sedang belajar gitu, pelajaran materi-materi yang saya sampaikan atau pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu bisa ditangkap dan bisa bermanfaat bagi mereka gitu. wah, sangat bagus sekali ya. Artinya Bapak ingin menciptakan kompetensi pembelajaran yang baik ya, Pak ya? Ah, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut selama ini dalam proses pembelajaran? Saya tuh Bu sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, Hmm, ya. tetapi memang benar-benar belum begitu efektif begitu Bu. Hmm, kalau terus mencoba, insya Allah nanti saya rasa Bapak itu akan menemukan pembelajaran yang baik, Pak. Yang menjadi tantangan dalam pembelajaran itu apa saja menurut Bapak? Sebenarnya saya masih kesulitan mengendalikan siswa, Bu. Karena Ya, siswa itu sering berbicara ketika pembelajaran di kelas gitu. Ketika saya sedang ngajar gitu, sedang melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ada beberapa siswa itu yang sering berbicara begitu, Bu. oh, masih banyak siswa yang ngobrol dan membuat keributan ya, begitu ya? Oh, akhirnya siswa yang lain menjadi kurang fokus. Benar begitu, Pak? Iya, benar, Bu. Ya, betul. Lalu apa saja yang Bapak butuhkan agar tujuan tersebut bisa tercapai menurut Bapak? Saya membutuhkan strategi bagaimana cara mengendalikan siswa itu yang suka berbicara ketika pembelajaran berlangsung. Oke, coba kita bahas strategi tentang pengendalian siswa yang baik. Yang lebih tepatnya, yang bagaimana tentang strategi yang baik. Apakah murid tidak memahami materi, atau tidak suka dengan pembelajarannya, atau bahkan mereka bosan, atau sering mencari perhatian sama bapak ini ya, karena bapak ganteng mungkin ya. Saya pikir mereka atau ketika saya tanya-tanya dengan mereka itu, Bu, di dalam kelas Mm-mm. pada waktu istirahat gitu. Kadang saya tanya mereka, eh, yang saya tanya itu kawannya, kawan sebelahnya gitu kan. Nah ternyata mereka-mereka itu yang suka ribut itu yang tidak memahami materi kebanyakan, Bu. Mm-mm. Oh, jadi kita perlu memberikan pelajaran yang menarik, Pak, pada siswa dan kita perlu memberikan strategi yang bervariasi agar siswa itu tidak merasa bosan di kelas saat pembelajaran mereka lebih fokus. Jadi yang teman-teman atau yang sering ribut di dalam kelas, mungkin mereka akan berpikir kan lebih memperhatikan apa yang diberikan oleh
Bapak, begitu. Oh, begitu Bu ya. Oke Bu, saya akan melaksanakannya. Nah, kemudian bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah memiliki strategi yang akan dilakukan untuk mencapai pelajaran tersebut? Iya Bu Widya. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya menjadi jelas dan mengerti apa yang harusnya saya lakukan terhadap peserta didik saya itu, gitu. Oke, baik sekali. Akhirnya Pak, Bapak sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, sekarang saya minta Bapak menceritakan dari awal apa yang akan Bapak lakukan ke depannya. Yang saya akan lakukan yaitu ini apa Bu? Saya akan menerapkan strategi karena saya sudah tahu bahwa siswa tersebut yang mereka ribut di kelas itu, mereka sering berbicara ketika saya sedang mengajar itu adalah ketika mereka tidak menguasai materi yang saya sajikan, yang saya berikan. Jadi saya akan mencoba untuk strategi baru, dan strategi ini nanti insya Allah akan saya terapkan Bu. Nanti begitu. Oke, baik sekali. Nah, saya rasa percakapan ini saya anggap selesai ya Pak. Selanjutnya silakan Bapak mengimplementasikan dalam pembelajaran. Kemudian saya akan melihat apa hasilnya nanti setelah Bapak menemukan solusinya. Kemudian satu lagi Pak, sebelum ini saya ingin bertanya, siapa yang akan bertanggung jawab dengan komitmen yang Bapak berikan atau Bapak berikan kepada saya gitu, yang mempunyai komitmen, yang bertanggung jawab, mengingatkan Bapak lah begitu. Oh, yang mengingatkan saya nanti yang pertama itu ada kawan saya Bu. Ada kawan Oh saya iya. sesama tunggal, sama mata pelajaran gitu. Nanti dialah yang akan mengingatkan saya untuk melaksanakan itu. Oke, baik sekali. Saya rasa itu saja ya Pak ya. Uh, ada umpat balik ini, kita langsung Pak. Jadi selama Bapak dijadikan coach, apa yang Bapak rasakan? Perasaan saya lega gitu Bu. Karena Lega ya. lega, kemudian bahagia mendapatkan suatu solusi dari kegiatan coaching ini. Semoga saya bisa menerapkan strategi pembelajaran agar murid itu tidak mengobrol lagi di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas gitu. Oke, keren sekali. Oke, inilah skenario kami berdua, saya bersama Pak Jen untuk skenario pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang kedua. Baiklah, pada skenario yang kedua ini kami dari kelompok 5, saya Genomi Paidis dan rekan saya Widya Astuti itu akan melanjutkan pada kegiatan coaching ini, yaitu pada skenario 2. Oke, mulai Pak. Oke, mulai. Permisi Pak Jen. Oh, Widya, silakan duduk. Mau ngobrol sebentar dengan Widya. Kamu nggak apa-apa kan? Iya Pak, nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi kosong pelajarannya. Bagaimana Pak? Begini Widya. Akhir-akhir ini Bapak lihat Widya di dalam kelas itu banyak diam, murung dan tidak semangat begitu dalam kegiatan pembelajaran. Iya Pak,
saya memang lagi butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Tapi saya rasanya malu, kemudian segan juga Pak mau bercerita, bertanya juga bingung mau ke siapa. Tapi saya berterima kasih dengan Bapak bertanya, berarti Bapak peduli terhadap saya. Jadi apa kira-kira nih yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin Widya capai dari diskusi kita pada hari ini? Begini Pak, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Pak. Terus ada lagi, Wid? Iya Pak, saya ini masih bingung. Kenapa sekarang akhir-akhir ini saya kurang semangat dan tidak tahu apa penyebabnya. Coba sekarang kamu ceritakan dengan Bapak, Wid, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, saya merasa tidak nyaman Pak di satu mata pelajaran. Pelajaran apa kalau boleh tahu itu? Nggak enak saya Pak nyebutinnya. Apa yang membuat Widya tidak nyaman dengan pelajaran tersebut? Gini Pak, saya itu kan merasa tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak. Maksudnya kamu tidak bisa mengikuti pelajaran itu. Iya Pak, padahal saya sudah berusaha belajar dengan keras. Tapi tetap saja saya susah memahami pelajaran itu. Oke, coba Widya jelaskan ke Bapak bagaimana proses pembelajaran itu. Gurunya sih baik Pak, tapi saya saja mungkin yang kurang cepat paham. Sebenarnya kurang mengerti kurang ngertinya seperti apa, Wid? Apa yang dimaksud kamu itu susah memahami pelajaran begitu? Iya Pak, sebenarnya saya sudah menyimak dengan baik waktu di dalam kelas. Tetapi saat di rumah dan di ujian, saya lupa dengan materi itu. Oh, jadi kamu tuh susah menangkap pelajaran dari guru tersebut. Iya Pak, benar sekali. Oh, oke. Selama ini apa yang sudah Widya lakukan untuk memahami pembelajaran itu? Yang biasa saya lakukan itu Pak, saya dengarkan guru pada saat menyampaikan materi. Dan di rumah biasanya saya ulangi lagi. Bagaimana dengan pelajaran lain? Apakah sama seperti itu? Kalau pelajaran lain saya lebih cepat nangkap Pak, apalagi kalau gurunya menggunakan PowerPoint atau bahkan video. Saya akan cepat paham dan lebih cepat ingat, begitu Pak. Jadi kalau Bapak simpulkan ya, Wid, kamu tidak paham dengan mata pelajaran tersebut karena guru tersebut tidak menampilkan PPT atau video, begitu? Iya, betul sekali Pak. Soalnya di pelajaran yang susah saja seperti matematika, yang saya anggap lebih sulit, saya lebih paham. Berarti saya perlu gambar-gambar ya Pak untuk cepat paham. Oke, berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya apa yang membuat kamu susah memahami pelajaran tersebut. Terus ada lagi yang kendala lain. Sepertinya tidak ada lagi Pak. Baiklah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan beberapa hari ke depan? Rencananya saya akan menemui guru tersebut, kemudian berdiskusi bagaimana agar saya lebih paham dengan mata pelajarannya. Selanjutnya, saya akan membuat jadwal dengan guru tersebut bila ada yang belum saya paham, Pak. Nah, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu, Wid. Kira-kira ada hal lain yang ingin kamu lakukan selain membuat jadwal dengan guru tersebut?
Saya akan mengulang pelajaran di rumah dan membuat coret-coretan di buku, Pak, untuk memudahkan saya dalam pembelajaran. Apa maksud kamu membuat mind mapping seperti gambar dan menyambungkan gambar-gambar begitu? Iya, benar sekali, Pak. Oke, baik Wid. Sekarang bisa kamu simpulkan dari awal sampai akhir apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki ini? Saya akan menemui guru tersebut, berdiskusi, kemudian mengulang mata pelajaran, dan mencoba belajar menggunakan mind mapping yang Bapak sebutkan tadi. Bagus. Bapak suka dengan apa yang kamu capai diskusi hari ini. Sekarang komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan suatu komitmen itu? Hari ini saya akan sepulang sekolah, saya akan menemui guru tersebut dan menjadwalkan pertemuan berikutnya, Pak. Siapa yang Kemudian, akan mm, siapa kira-kira yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? saya akan meminta Tika, Pak, untuk mengingatkan saya dengan komitmen yang saya buat ini, Pak. Nah, ini baik sekali, Wid. Kamu pasti bisa. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak, Pak, atas masukan dan sharing yang sudah kita lakukan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan umpan balik, Bapak. Nah, dari percakapan coaching kita tadi kira-kira menurut Bu Widya apa umpan balik atau refleksinya? Refleksi saya sebagai coach ya. Iya, sebagai coaching. Jadi saya merasa ini posisi saya di dalam sebagai coach cerita tersebut. Jadi sebenarnya saya ada rasa gugup gitu kan. Ada juga merasa takut karena mengobrol dengan guru. Kemudian keterbukaan itu lebih bisa bisa saya luaskan lagi karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian saya dari menjadi coach ini saya rasa sebagai coach tidaklah mudah karena membutuhkan solusi yang harus ditemukan sendiri atau dicapai oleh diri sendiri. Begitu. Oke, baik. Nah, tadi yang itu skenario, apakah kegiatan coaching yang sudah dilakukan itu berjalan dengan baik selama percakapan? Saya rasa percakapan coaching yang kami lakukan antara yang dilakukan oleh kelompok 5 antara saya, Jenemi Paidis dengan Ibu Widya itu sudah dikategorikan bisa berjalan lancar begitu kan, bisa berjalan dengan lancar. Walaupun tentunya di sana sini masih ada sedikit kendala begitu kan. Tapi, apa yang perlu diperbaiki, Pak? Nah, yang perlu diperbaiki itu yang pertama Yang pertama itu karena ini masih dalam tahap belajar karena kita juga masih jarang melakukan kegiatan coaching. Karena kalau saya ini terus terang baru sekali ini lah Bu melakukan kegiatan coaching ini ya. Nah, jadi karena baru belum terbiasa, kalau belum terbiasa itu biasanya masih agak gugup gitu kan. Kira-kira apa yang akan saya tanyakan, kemudian bagaimana cara menjawab pertanyaan itu dengan baik gitu kan, sesuai dengan itu. Jadi masih ada perasaan
gugup begitu Bu ya, perasaan bersalah begitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan waktu kegiatan latihan kemarin, untuk kegiatan coaching ini sebenarnya itu apa namanya, pembicaraan kita itu sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi Bu, sehingga akar permasalahan itu memang benar-benar bisa muncul begitu kan, akar permasalahannya. Nah, yang jadi pemikiran bagi si coach tentunya dari akar permasalahan itu bagaimana dia sendiri itu akan menyelesaikan masalah itu, bisa mengambil suatu solusi dari permasalahan itu gitu kan. Nah, itu yang menjadi salah satunya yang membuat agak gugup itu tadi kan. Oke. Karena Kemudian apa yang Bapak lakukan agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, yang saya lakukan untuk dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, kehadiran penuh di sini artinya seluruh pemikiran kita itu terpusat pada kegiatan-kegiatan coaching yang kita lakukan. Kalau pada saat ini sebenarnya tadi agak galau Bu. Kenapa? Karena udah sampai jam sekian ini, tapi kita juga belum masuk ke dalam ruangan kan. Iya benar. Kita udah ingin melakukan kegiatan coaching itu tadi kan. Nah itu Ya. sebelumnya. Tapi setelah masuk di sini, ternyata kegiatan percakapan coaching kita itu bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang akan saya perbaiki atau yang akan saya tingkatkan nanti begitu, apa-apa yang menjadi kekurangan saya seperti pengembangan ide gitu dalam kegiatan coaching itu tadi kan. Kemudian perasaan-perasaan gugup begitu kan. Semakin lama mungkin kekurangan itu akan karena faktor kebiasaan nantinya ke depan gitu. Itu nanti akan bisa terselesaikan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Pada saat di coaching, perasaan saya itu awalnya saya itu agak-agak gugup gitu Bu ya. Karena di dalam benak saya, dalam pemikiran saya, kira-kira bisa berhasil nggak sih ya apa yang dikocikan ini, bisa ketemu nggak akar permasalahannya, sekaligus saya bisa nggak nanti menyelesaikan masalah itu begitu kan. Tapi setelah kita jalani seperti air yang mengalir begitu kan. Nah, Iya benar. akhirnya permasalahan itu bisa terlaksana dan insya Allah nanti apa yang menjadi masalah itu akan bisa dilaksanakan atau diterapkan di kelas gitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Selesai refleksi diri yang dilakukan oleh Bapak Jenumi. Gantian Pak ya, Bapak Inanyo. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan coaching ini saya rasa sudah berjalan dengan baik karena alur tirta yang kita buat sepertinya sudah sesuai dengan alurnya, yang itu mengikuti alur pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga ada rencananya, kemudian ada tanggung jawab yang dilakukan. Misalnya kayak yang skenario tadi, ada salah satu skenario Pak Jadimi juga membuat satu komitmen yang dilakukan sebagai tanggung jawab. Begitu Pak. Ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan coaching tadi? Yang perlu ditingkatkan itu sebenarnya mengulang-ulang kegiatan coaching yang harus dilakukan di sekolah atau dengan rekan-rekan agar
kita terbiasa dengan apa yang akan kita lakukan. Karena kalau tidak terbiasa kan kita bingung coaching itu seperti apa sih, alurnya seperti apa. Jadi yang harus tingkatkan adalah kompetensi coachingnya harus diterapkan di dalam sekolah atau lingkungan tempat tinggal, begitu Pak. Apa yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kegiatan coaching? Saya mencari tempat ternyaman, sinyal yang kondusif, karena di sini sinyalnya tidak bagus, tidak terlalu baik berakhir-akhir ini. Kemudian mendengarkan penuh dan fokus dengan percakapan yang dilakukan antara coach dan coach. Jadi fokus pikiran, tenaga, kemudian mata juga fokus karena menghadapi kita online begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching ini? Lebih banyak lagi latihan, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Jadi yang harus ditingkatkan adalah latihan melakukan coaching. Ya, ini sepertinya kita memang harus sering-sering latihan Bu ya, karena di sekolah kita itu terutama siswa, baik siswa maupun ya enggak Bu, terhadap siswa, begitu kan Bu ya? Oke, ya, Kira-kira. satu lagi Pak itu, yang terakhir paling bawah Apa itu aja, Bu? belum Bapak tanyakan. Yang mana Perasaan. Bu? Oh, perasaan ya. Ya. Perasaan Ibu bagaimana setelah kita sebelum dan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Jadi yang saya rasakan mungkin sama seperti Pak Jen tadi, ada gugup, ada takut, kurang percaya diri juga ya, karena dalam menjadi coach itu kan artinya kan harus bersifat keterbukaan dengan coach. Jadi harus membuka semua masalah, ya jadi berusaha untuk lebih terbuka dengan lawan bicara begitu. Ya. Itu saja Pak. Oh ya. Oke. Nah, itulah kegiatan refleksi diri ya. Iya, benar. Latihan coaching kita pada kegiatan Rukul 2 ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.